Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang akuntansi transaksi pembiayaan istisna dan istisna paralel. Kami yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama teman saya yaitu Ilmi Khalifatun Nisa, NIM 12403193018. Yang kedua yaitu Eli Nursanti, NIM 12403193033. Dan yang terakhir yaitu saya, Adinia Anis Kurla, NIM 12403193040. Untuk pengertian rukun dan syarat akan dijelaskan selanjutnya oleh Mbak Eli Nursanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian istiqna dan juga istiqna paralel. Istiqna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual. Akad ini cocok digunakan pada sektor manufaktur atau konstruksi. Sedangkan untuk istiqna paralel adalah dua transaksi bai al-istiqna yang dilakukan oleh para pihak secara simultan. Selanjutnya yaitu rukun jual beli istiqna. Yang pertama yaitu pelaku akad, yaitu mustasni. Pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan syani adalah pihak yang berproduksi barang pesanan. Yang kedua yaitu objek akad, yaitu barang masnu dengan spesifikasinya serta harganya. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Untuk syarat-syarat istiqna muamalah Institut Perbankan Syariah halaman 59 ialah di bawah ini, yaitu pihak yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua yaitu ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, apabila isi akad disyaratkan syani hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istiqna tetapi berubah menjadi akad ijarah. Yang keempat yaitu pihak yang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Yang kelima yaitu masnu, barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, tipe, mutu, dan jumlahnya. Yang keenam, barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara atau menimbulkan mudorotan. Untuk pengawasan pada transaksi istiqna ialah Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli istiqna sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tanggal 4 April 2000, di mana di situ terdapat ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, dan ketentuan lainnya. Untuk ketentuan pembayaran, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua yaitu pembayaran dilakukan sesuai dengan manfaat. Yang ketiga yaitu pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Untuk ketentuan barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua yaitu harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian harus sesuai dengan waktu. Tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Untuk pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan juga tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan lainnya. Untuk ketentuan lainnya ialah dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istiqna. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika menjadi
perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dan untuk alur transaksi yang akan dijelaskan oleh Mbak Andin. Alur transaksi istisna paralel. Di sini terjadi dua transaksi istisna, yaitu antara Bapak Dani sebagai pemesan dengan LKS Barokah sebagai pembuat, namun LKS Barokah tidak dapat memenuhi pesanan atau belum dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kriteria, maka LKS Barokah meminta bantuan kepada PT Jaya Makmur yang sebagai kontraktor untuk membuat barang sesuai pesanan atau kriteria dari Bapak Dani, maka LKS Barokah juga melakukan transaksi istisna dengan PT Jaya Makmur. Cakupan akuntansi istisna. Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi istisna, baik lembaga keuangan syariah sebagai penjual atau produsen atau kontraktor maupun lembaga keuangan syariah sebagai pembeli atau pemesan. Di samping itu juga dibahas pihak-pihak yang terkait dengan transaksi istisna yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Penyajian akuntansi istisna. Dalam PSAK 104 tentang akuntansi istisna juga dijelaskan penyajian dan pengungkapan transaksi istisna sebagai berikut. Yang pertama, penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang kedua, min istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Yang kedua, pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hutang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Yang kedua, aset istisna dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir jika istisna paralel atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Pengungkapan akuntansi istisna. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam transaksi istisna juga telah diatur dalam PSAK 104 tentang akuntansi istisna sebagai berikut. Yang pertama, entitas pengungkapan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapat dan keuntungan kontrak istisna. Metode akuntansi yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Yang ketiga, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis mata uang, dan kualitas piutang. Yang keempat, rincian hutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan jenis mata uang. Dan yang terakhir, pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan transaksi standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.